kuasa, sertai tiap langkahku. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita mulai ibadah online. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami penuh ucapan syukur pada Engkau Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan hari-hari kami Tuhan, Engkau telah menyertai hidup kami ya Bapa. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini memuji dan muliakan Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama dengan teman-teman beribadah online ya Bapa. Walaupun kami terbentuk oleh jarak Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah online ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, para pelayan Bapa, baik pemimpin pujian, pemain musik Tuhan, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Kuduskan layakan kami Bapa, sebab Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia ikut segala bebanku. Sekali lagi mari kita katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di atasnya, sujud di atasnya. Ku bawa hidupku
firman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Di altarnya ku bawa ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskan. Yang ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Tangan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Haleluya Yesus. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sembah Allah kita. Semua yang luar biasa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kemenangan terjadi. Mujizatmu terjadi Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah aku menyembahmu Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tiada kasih yang melebihi Engkau Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau selamatkan hidup kami. Engkau kembalikan kami untuk kami lebih dekat pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku ingin lebih mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu.
Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan, biar bumi akan berlalu, bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Bersamamu Tuhan, Engkau telah melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Mujizat yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, sehingga kami tidak bisa melupakan Engkau. Engkaulah pengharapan kami. Engkau yang telah memilih kami, Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Tuhan, biarlah Tuhan hari-hari kami mau lebih dekat bersama Engkau, Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk menyatakan akan kehendak-Mu atas hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami lebih lagi dikuatkan. Kami boleh menerima berkat-Mu yang luar biasa, sehingga mujizat-mujizat-Mu terjadi atas dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa,
bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan hikmat-Mu menyertai hamba-Mu yang menyampaikan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ketika kami boleh menerimanya, boleh termaterai dalam hidup kami, ada kuasa di dalam firman Bapa, melalui kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu. Dia akan menyampaikan, pakai dia sudah luar biasa Bapa, sehingga apa yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan merupakan perkataan Engkau dan besar kuasanya. Haleluya, haleluya, amin. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi dan jangan terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Bapa, agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. mari sama-sama kita katakan Bapa, sentuh hatiku Tuhan hari ini. Betapa ku mencintai Amin. segala yang telah terjadi, Bapa, tak pernah kami sendiri percaya Tuhan, jalani hidup ini, selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa, Tuhan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang
bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing. Kita patut mengucap syukur dan bersukacita kepada Tuhan Yesus Kristus karena pemeliharaannya yang luar biasa atas kita semua, sehingga kita boleh berada seperti apa adanya saat ini. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, 2 hari lagi, tepatnya tanggal 17 Agustus 2021, bangsa kita memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia. Peringatan Hari kemerdekaan kali ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Teristimewa, suasananya, keramaiannya sungguh sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pada saat-saat ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di tengah-tengah situasi bangsa yang sedang tidak dalam keadaan baik-baik. Ada banyak sekali ujian dan cobaan menimpa bangsa kita. Mulai dari banyaknya bencana alam yang terjadi seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, gunung api meletus, dan sebagainya, dan sebagainya. Ditambah lagi semakin tingginya tingkat kriminalitas. Pemerintah sedang diguncang berbagai-bagai macam penyimpangan seperti korupsi dan sebagainya. Kita juga bisa melihat di akhir-akhir ini paham radikalisme dan isu SARA yang mengarah kepada perpecahan bangsa dan ketidakharmonisan begitu marak terjadi. Ditambah lagi situasi yang sampai saat ini sungguh masih dirasakan oleh masyarakat, bahkan oleh pemerintah, yaitu pandemi wabah COVID-19 yang menghantam telak
ke jantung bumi pertiwi ini. Berjuta-juta orang terpapar dan ribuan orang mati. Rumah sakit penuh sesak dengan pasien-pasien COVID-19 dan banyak di antara mereka yang tidak terlayani. Obat-obatan dan oksigen yang dibutuhkan oleh mereka menjadi langka. Ekonomi kacau dan banyak daripada rakyat Indonesia saat sekarang ini mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini di dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Banyak orang mengartikan bahwa kemerdekaan atau kebebasan adalah kehidupan yang tanpa halangan atau tanpa rintangan. Orang-orang berpikir seperti ini, bahwa kalau kita sudah merdeka, maka kita bisa bebas berbuat sesuatu. Nah, orang yang berpikir seperti itu kemudian akan memiliki pemikiran bahwa karena itu ia bisa berbuat apa saja seturut kehendaknya. Tidak peduli apakah yang dia lakukan itu bermanfaat atau tidak bagi orang lain. Dunia mengajarkan bahwa untuk memperoleh kemerdekaan atau memperoleh kebebasan, maka kita dapat melakukan apa saja. Tidak perlu memikirkan orang lain. Tetapi Alkitab memberikan satu pengajaran bahwa cara untuk memperoleh kemerdekaan yang sejati adalah melalui Yesus Kristus saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selain kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga adalah warga dari kerajaan surga. Masing-masing status ini diperoleh sebagai hasil dari yang disebut pembebasan yang membuahkan kemerdekaan. Kemerdekaan negara Indonesia dan kemerdekaan seorang Kristen yang sejati itu diperoleh melalui pengorbanan dan curahan darah. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang rela mati demi terbebasnya bangsa Indonesia dari kolonialisme. Nah, sama dengan itu, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga dibebaskan dari berbagai-bagai dosa karena Kristus rela menderita bahkan mati untuk kita. Namun demikian, dari kesamaan tadi terdapat perbedaan yang substansial, yaitu kemerdekaan negara Indonesia diraih sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia sendiri, bukan diberikan oleh bekas penjajah, bukan diberikan oleh bangsa-bangsa lain. Sedangkan kemerdekaan kita dari berbagai-bagai dosa itu semata-mata adalah hasil daripada anugerah Allah bagi kita yang kita terima dengan cuma-cuma. Kemerdekaan tidak berarti apa-apa bila kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah, dengan penuh perjuangan oleh para pahlawan bangsa,
tidak diisi dengan hal-hal yang baik dan positif. Nah, demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya, yaitu di kayu salib. Maka kita harus memiliki satu kesadaran yang tinggi untuk tidak mau lagi diperbudak oleh dosa. Karena itu, kita harus mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah itu dengan hati yang takut dan gentar. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus Yesus? Apa kemerdekaan yang dialami oleh kita semua, saudara dan saya, di dalam Kristus Yesus Tuhan? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita dimerdekakan dari dosa. Itu yang pertama. Dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 kita baca, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kita tahu bahwa sebelumnya kita terikat oleh dosa, dan kita tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman maut. Karena itu, manusia membutuhkan seorang pahlawan yang dapat membebaskan manusia dari keterikatan akan dosa. Manusia dengan kekuatan sendiri tidak akan dapat melepaskan dirinya dari cengkeraman belenggu dosa. Hanya Yesus Kristus yang dapat melepaskan semua dosa yang menimpa manusia. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menggantikan kita menanggung hukuman daripada dosa. Dialah pahlawan satu-satunya yang memberikan nyawanya untuk membayar lunas dosa manusia, yaitu dengan darahnya yang sangat mahal. Sungguh besar kasih-Nya sehingga kita dapat merdeka di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, dan hidup kita bertujuan untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita dimerdekakan dari penghukuman. Itulah karya daripada Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-8 adalah deklarasi dari kemerdekaan penghukuman. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2 ditulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Haleluya, puji Tuhan. Itulah karya yang kedua dari kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu kemerdekaan dari penghukuman. Lalu yang ketiga, kita dimerdekakan dari dunia jahat. Dalam Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 ditulis, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Yesus Kristus memerdekakan kita dari dunia yang jahat. Ketika kita menyerahkan diri kita pada pimpinan Allah dan kita meminta penyertaan Tuhan atas kita, maka Kristus akan melepaskan kita dari pengaruh-pengaruh dunia yang jahat. Lalu yang keempat, kita dimerdekakan dari iblis. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian
dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Puji Tuhan. Kematian Kristus membebaskan kita dari kuasa iblis, sehingga kuasanya tidak lagi dapat menyeret kita. Lalu yang kelima, kita dimerdekakan dari kematian kekal. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Berbunyi demikian. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Akibat kehidupan yang dipimpin oleh iblis, itu adalah kematian dan kebinasaan. Kematian dan kebinasaan yang kekal. Akan tetapi, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Kristus memerdekakan kita dari kematian kekal itu. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, ada 5 hal yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus untuk memerdekakan kita semua itu. 5 hal tadi telah saya utarakan. Nah, sekarang apa tanggung jawab kita atas kemerdekaan yang telah kita terima? Apa yang menjadi tanggung jawab kita, saudara dan saya, selaku orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan? Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Kristus telah memerdekakan kehidupan setiap orang percaya, yaitu orang yang percaya kepadanya, sehingga maut dan kuasanya, sengat maut, dosa, tidak lagi berkuasa atas anak-anaknya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kemerdekaan rohani kita dengan setia, yaitu dengan setia beribadah, dengan setia tetap percaya kepadanya, dan setia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik agar dunia melihat. Melihat siapa? Melihat Kristus melalui hidup kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyambut hari kemerdekaan, saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ikut menyanyikan dengan khidmat dan dengan penuh hormat lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan, bangsa dan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang penuh rahmat ini, mari kita mau menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Mari kita dudukkan kepala dan kita sama-sama berdoa menaikkan doa syafaat untuk negara kita. Puji Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk saling berkumpul, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Bapa, melalui doa ini, kami ingin terus memohon agar bangsa dan negara tempat kami tinggal ini, kiranya Engkau selalu melindungi dengan kasih karunia-Mu. Bapa, kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini, agar bangsa ini terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, perseteruan atau pertikaian antar suku dan agama. Teristimewa, bebaskan bangsa dan negara kami dari wabah COVID-19 yang telah memporak-parandakan negara kami. Satukan kami dalam kasih suci-Mu, agar kami bisa saling memberi dampak yang baik bagi negara tercinta kami ini. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, dan para menteri-menterinya, pejabat-pejabat tinggi negara, TNI dan Polri, anggota DPR, MPR, hingga para bawahannya. Juga para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai tingkat yang paling rendah, RW dan RT di lingkungan kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dengan hikmat, dengan sifat yang bijaksana, kejujuran, dan sifat adil, dan sifat takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, demikian juga kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk mengembalakannya. Tuhan, tilik mereka satu persatu. Tuhan, kalau mereka saat ini ada di dalam keadaan sakit, Tuhan, Engkau jamah mereka, dan Engkau sembuhkan sakit penyakit mereka. Demikian pula yang sedang dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan. Yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan tahu keadaan mereka masing-masing. Cukupi kebutuhan mereka. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan, berkati mereka, sehingga dengan berkat-berkat-Mu ini, mereka terpenuhi kebutuhan pokok mereka. Demikian pula orang-orang yang kami kasihi di tempat-tempat yang lain, di kota-kota yang lain, yang ikut dalam ibadah kami ini. Tuhan juga tilik mereka satu persatu. Engkau juga tahu keadaan mereka masing-masing. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, lindungi mereka. Jaga mereka
dari segala mara bahaya dan jauhkan dari paparan virus COVID-19. Bapa, demikianlah doa kami ini kami panjatkan. Kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau selalu melimpahi kami dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah alaskan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya doa syafaat yang kita menaikkan untuk bangsa dan negara kita ini, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat, katakan bersama-sama dengan saya dengan iman. Amin. 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 Sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jaya lapang satu selalu, engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku.
Satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur. sejak